Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu merupakan sebuah nikmat besar bagi seorang hamba, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Naam jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan seorang muslim dengan Ramadan itu memiliki atau mewariskan kebahagiaan tersendiri di dalam dirinya. Bagaimana tidak, bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslimin, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan. Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qad ataakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabun niran, yughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman haramaha faqad hurim." Dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan," telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, qad faradallahu alaikum siyamah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian puasanya. Ya. Yuftahu fihi abwabul jannah, dan di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yughlaqu fihi abwabun nar, dan Allah Subhanahu wa taala menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Ditambah lagi kata Rasulullah SAW, wa yughallu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih mulia dibanding dari 1000 bulan. Man haramaha faqad hurim, barang siapa yang terhalangi dari bulan suci Ramadan, maka itu kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang terhalangi dari kebaikan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapati para generasi salafus saleh itu sangat antusias sekali dalam menyambut bulan suci Ramadan. Bahkan diriwayatkan dari mereka, kanu yad'una Allah Subhanahu wa taala sittata ashhurin an yutaqabbala minhum, wa yad'u sittata ashhurin akhar ay yuballighahum Allah Ramadan. Para generasi salafus saleh dahulu itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan supaya amalan-amalannya di bulan suci Ramadan itu diterima. Kemudian mereka juga berdoa 6 bulan sisanya itu mereka gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa supaya mereka kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Makanya di antara doa-doa yang sering dipanjatkan oleh para salafus saleh,
khususnya ketika di bulan Sya'ban, yaitu Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahilah kami ya Rabb di bulan Sya'ban dan berikan kami kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan kemampuan untuk senantiasa memaksimalkan hari-hari Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang terpenting itu adalah bagaimana kita mampu untuk memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pintu ampunan yang Allah Subhanahu wa taala buka di bulan-bulan Ramadan itu mampu kita raih dengan ibadah, dengan istighfar, dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, khususnya di bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama kita menyebutkan beberapa amalan-amalan yang paling ditekankan khususnya di bulan suci Ramadan, yang tidak seyogyanya bagi seorang muslim untuk lalai terhadap amalan-amalan tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kita itu adalah mempelajari ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Karena dalam kaedah kita, dalam kaedah syariat Islam, para ulama kita menyebutkan afdalu ma yutaqarrabu bihil mar'u fi zamanil fadil ma syuri'a li ajlihi. Kata para ulama kita bahwa sebaik-baik yang dipersembahkan oleh seorang hamba di momen-momen istimewa, di waktu-waktu yang mulia, itu adalah apa-apa yang disyariatkan untuk waktu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk bulan suci Ramadan sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita ibadah shaum. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah puasa. Bukankah para ulama kita telah menyebutkan seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berbuat, ilmu dulu sebelum beramal. Kemudian beliau menyebutkan kenapa harus berilmu terlebih dahulu sebelum beramal. Beliau mengatakan li'annal ilma musahhihun linniyah. Karena sejatinya sesungguhnya ilmu itu dengan mengetahui ilmunya itu akan meluruskan niat kita, akan mengarahkan niat kita ke jalan yang benar. Dan niat, kata beliau, madarus thawab wal iqab. Sementara niat itu adalah poros besar dan kecilnya pahala yang akan didapat oleh seorang hamba tatkala melakukan amalan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk perwujudan realisasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dan barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lampau. Dan kita tidak akan mampu mewujudkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kita telah berbekal dengan ilmu yang berkaitan dengan ibadah shaum di bulan Ramadan.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanihi sallallahu alaihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara amalan-amalan yang kedua yang ditekankan bagi seorang muslim untuk senantiasa memperhatikannya, khususnya di bulan suci Ramadan, itu adalah tilawatul Quran. Para ulama kita menyebutkan sebuah kaidah bahwa asy-syai'u yudhkaru bi ahammi ma fihi, bahwa sesuatu itu disebutkan dengan menyebutkan yang paling urgen di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Para ulama kita menyimpulkan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita lihat bagaimana kondisi salafus soleh dalam membaca Al-Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, Masya Allah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bahwa dalam satu bulan Ramadan beliau menghatamkan 60 kali Al-Quran. Dalam Imam Qatadah diriwayatkan dari beliau bahwa di luar bulan Ramadan itu beliau membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ketika masuk bulan suci Ramadan 3 hari sekali. Ketika masuk 10 hari terakhir itu 1 hari sekali. Memang jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita berselisih pendapat apakah boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sebagian ulama kita memperbolehkan, tetapi kata beliau kebolehannya itu, kata mereka kebolehannya itu hanya khusus di waktu-waktu tertentu seperti di bulan suci Ramadan. Tapi sebagian yang lain, sebagian ulama yang lain itu tidak melihat, bahkan menganjurkan untuk menghatamkan Al-Quran paling tidak maksimal 3 hari sekali. Intinya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Dan karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tadi bahwa bulan Al-Qur'an ini, bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an di dalamnya, sehingga tentunya semangat kita untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan itu harus senantiasa ditekankan. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya amalan-amalan yang wajib untuk kita perhatikan, yaitu adalah qiyamul lail. Karena ini peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali. Rasulullah SAW berfirman tadi, bersabda tadi, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang
mengerjakan qiyamul lail ikhlas karena Allah, karena keimanan, maka juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lampau. Maka peluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 kali. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ragima anfu rajulin." Sungguh celaka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adrakahu Ramadan tsumma kharaja minhu wa lam yughfar lahu." Celaka itu orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu dan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian memberikan taufik, memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan hari-hari di bulan suci Ramadan dengan ketaatan dan amalan-amalan soleh. Amin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal muslimuna faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma irfa' anna al bala' wal waba', Allahumma irfa' anna al bala' wal waba', Allahumma irfa' anna al bala' wal waba'. Allahumma ja'al hayatana ziyadatan lana min kulli khair waj'al mautana rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum hafizakumullah.